Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa berjumpa dan belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena jilid 4B untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kesempatan kali ini kita masih membahas soal di tema 4 ya, berbagai pekerjaan di tes tulis subtema 2 ya, atau di penilaian harian kedua ya. Oke, langsung saja untuk kali ini kita menuju ke soal-soal yang akan kita bahas ya, di halaman 44 sampai dengan 45 ya. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 1. Sebelum memberikan pendapat terhadap suatu cerita, sebaiknya kita memperhatikan unsur cerita tersebut. Berikut yang bukan merupakan unsur dalam cerita adalah, nomor 1 jawabannya adalah yang D ya, yang bukan merupakan unsur dalam cerita. Tema, pesan moral, dan tokoh itu termasuk dalam unsur ya, yang bukan termasuk dalam unsur cerita, yaitu D, yaitu pengarang. Langsung nomor 2. Saat menuliskan pendapat mengenai suatu cerita, kita harus menggunakan kalimat yang untuk yang nomor 2 di sini sudah saya tuliskan ya jawabannya. Kita simak untuk soal nomor 2 jawabannya ya, yaitu singkat dan jelas. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah singkat dan jelas. Kemudian nomor 3, dalam suatu cerita terdapat tokoh yang suka memberikan contekan kepada temannya. Memberi contekan dan menyontek adalah sikap yang tidak baik. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, jadi ada cerita ya, tokohnya itu suka memberi contekan kepada temannya. Ya, memberi contekan itu merupakan sikap yang tidak baik, sehingga pesan moral yang dapat disampaikan adalah di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi pesan moralnya, kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Jadi menyontek ataupun memberi contekan itu merupakan hal yang tidak baik. Jadi kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menuliskan pendapat mengenai sebuah cerita. Hal apa saja yang harus diperhatikan saat menulis pendapat mengenai sebuah cerita atau suatu cerita. Nah, di sini tuh yang nomor 4 sudah saya tuliskan ya. Jawabannya adalah yang pertama, kita harus memahami tema dari cerita tersebut, dan yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa singkat dan jelas ya. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat menuliskan pendapat mengenai sebuah cerita. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Komang bersahabat dengan Devi. Mereka selalu saling menolong. Mereka sering belajar bersama. Meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, pertanyaannya, menurutmu apa isi teks cerita di atas? Dan yang kedua, apa pesan moral dari cerita tersebut? Nah, untuk nomor 5 sudah saya tuliskan ya. Jadi isi teks dari cerita tersebut adalah dua sahabat yang saling menolong ya. Jadi dua sahabat yang saling menolong, namun mereka dapat membedakan hal baik ataupun tidak baik, sehingga saat ulangan tidak saling menyontek ya. Jadi
memang boleh ya, saling tolong menolong itu adalah hal yang baik, tapi harus bisa membedakan ya, menempatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu yang A. Kemudian yang B, pertanyaannya adalah pesan moral dari cerita tersebut. Lah, pesan moralnya tadi ya, jadi kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri tadi ya, termasuk dua sahabat tersebut ya. Percaya pada diri sendiri pada saat ulangan dan dilarang menyontek pada saat ulangan, itu pesan moralnya. Jadi kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri dan dilarang menyontek saat ulangan. Oke, itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua kita lanjutkan untuk muatan pelajaran IPA ya, KD 3.8. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Ini ada gambar ya, seorang yang menggunakan bom ya, pada saat mengambil ikan ya, atau menangkap ikan. Gambar di atas merupakan salah satu cara menangkap ikan yang tidak benar. Hal tersebut mengakibatkan apa? Nah, kalau kita menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan, akibatnya di sini adalah banyak terumbu karang yang rusak. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang C ya. Kalau menggunakan bom maka terumbu karangnya bisa rusak. Kemudian untuk yang nomor 2, upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan akibat kegiatan pada gambar tersebut. Lah, gimana upayanya? Lah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu melakukan pemulihan terumbu karang yang telah rusak karena terkena bom tadi. Terumbu karangnya akan rusak, maka harus dilakukan pemulihan terhadap terumbu karang yang rusak. Lanjut ke nomor 3. Contoh sumber daya alam laut yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang laut yang dapat diperbarui itu ada rumput laut ya, karena bisa kita tanam ya, kemudian ikan ya, dan juga ada terumbu karang. Di sini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 3 ya. Jadi ada rumput laut, ikan, dan juga terumbu karang. Nomor 4, buatlah diagram Venn antara pasar tradisional dan pasar modern. Nah, ini kita tuliskan nanti ya, apa perbedaan dan persamaannya melalui diagram Venn antara pasar tradisional dan pasar modern. Oke, kita lihat ya, diagram Venn-nya seperti ini ya, dalam bentuk lingkaran ya. Pasar tradisional itu perbedaannya dengan pasar modern. Kalau tradisional itu biasanya tempatnya kurang bersih ya, beda dengan pasar modern. Tempatnya itu lebih bersih ya. Tapi persamaannya di sini tempat yang namanya pasar ya, sama-sama ya. Sama-sama tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Kemudian persamaan yang kedua, menyediakan barang untuk kebutuhan sehari-hari ya. Misalnya kita butuh apa di pasar itu biasanya baik tradisional maupun modern itu ada. Nah, perbedaannya tadi yang pertama ya mengenai tempatnya ya atau kebersihannya, kemudian yang kedua mengenai harganya. Kalau di pasar tradisional biasanya bisa ditawar ya, tapi kalau harga di pasar modern harganya itu sudah pas atau tidak bisa ditawar. Kemudian biasanya harga di pasar tradisional itu lebih murah ya, karena menjual biasanya perorangan. Beda untuk pasar modern itu harganya lebih mahal karena di sana selain juga fasilitasnya, tempatnya harus bersih ya, kemudian membayar karyawan juga ya, biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasar tradisional. Itu penjelasan untuk soal nomor 4 ya. Jadi untuk muatan pelajaran IPA sudah selesai. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPS ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu ini pengiriman barang, berarti distribusi ya. Kalau produksi itu berarti yang membuat ya. Konsumsi itu yang memakai. Kalau asumsi itu anggapan atau perkiraan ya. Lanjut nomor 2. Jenis pekerjaan yang terdapat pada tahap distribusi adalah, ini jawabannya adalah yang B, koki dan pedagang ya. Nomor 3,
Jasa pengiriman barang sangat penting bagi penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan jasa pengiriman berperan sebagai pengiriman itu berarti mengirim ya. Kita simak untuk yang nomor 3. Ya, sudah saya tuliskan di sini untuk mata pelajaran IPS ya. Yang nomor 3 adalah sebagai distributor atau penyalur ya. Nomor 3 jawabannya distributor atau penyalur. Nomor 4. Pemetik teh dan buruh pabrik adalah contoh jenis kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi ya, pemetik teh dan buruh pabrik. Ini kegiatan ekonomi yaitu produksi. Jawabannya untuk yang nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Buatlah skema dan jelaskan proses kegiatan ekonomi daging ayam dari produksi hingga konsumsi ya. Kegiatan ekonomi daging ayam dari produksi hingga konsumsi dalam bentuk skema ya. Oke, di sini untuk daging ayam pertama tentulah dari peternakan ya, peternakan ayam ya, peternakan ayam untuk pedaging khususnya ya. Kemudian setelah itu ayam-ayam dari peternakan dibawa ke rumah pemotongan hewan ya. Jadi dibersihkan ya, bulu-bulunya dipotong kemudian dibersihkan. Setelah itu setelah bersih dibawa ke pedagang ayam ya. Bisa ke pedagang ayam yang ada di pasar-pasar ataupun dibawa ke supermarket ya. Misalnya kita mau membeli ayam bisa di pasar ataupun di supermarket ada. Kemudian setelah itu konsumen membeli untuk dikonsumsi ya, bisa dimasak di rumah ya. Jadi perorangan, misalnya kita membeli ayam ya, membeli ayam yang sudah dipotong, yang sudah bersih untuk dimasak di rumah. Nah, ini adalah proses atau skema kegiatan ekonomi daging ayam ya, dari produksinya di peternakan hingga konsumsi ya, kita beli, kita masak dan kita makan. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu PKN ya. Nomor 1, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu titik-titik dan titik-titik. Jawabannya di sini saya tuliskan adalah suka menolong dan bertanggung jawab. Ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan lambang sila kedua ya. Jawabannya sila kedua. Kemudian nomor 3, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa manusia harus saling titik-titik satu sama lain, harus saling menolong ya. Jawabannya nomor 3 adalah menolong. Lanjut ke nomor 4. Tuliskan contoh sikap baik yang sesuai dengan sila pertama hingga sila kelima Pancasila. Sikap baik yang sesuai dengan sila pertama hingga sila kelima Pancasila ya. Ini sudah saya tuliskan. Sila pertama itu contohnya adalah berdoa sebelum belajar ya. Kemudian untuk sila kedua, membantu teman yang sulitan. Sila ketiga itu persatuan Indonesia, adalah contohnya gotong royong. Kemudian yang sesuai dengan sila keempat, menghargai pendapat teman. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah membagi tugas secara adil. Nah, itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya ke soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar kegiatan bakti sosial ya, atau membantu orang yang membutuhkan. Apa nama kegiatan pada gambar? Sila keberapa pada Pancasila yang mencerminkan sikap tersebut? Jelaskan. Oke, untuk yang nomor 5, kegiatannya, nama kegiatannya adalah bakti sosial ya. Di situ ada tulisannya. Kemudian sesuai dengan sila kedua Pancasila ya, karena mencerminkan sikap peduli terhadap sesama. Yaitu penjelasan untuk muatan pelajaran PKN. Lanjut kita ke muatan pelajaran SBDP KD 3.1. Berikut adalah contoh alat dan bahan untuk menggambar kecuali. Nah, jawabannya adalah yang C, gunting ya. Kemudian nomor 2, sebelum membuat gambar sebaiknya kita membuat titik-titik agar
kita membuat titik-titik gambar terlebih dahulu? Jawabannya adalah sketsa. Nomor 3, penilaian seseorang atau penilaian terhadap hasil karya yang dibuat oleh seseorang itu disebut apa? Apresiasi. Di sini sudah saya tuliskan jawabannya ya. Apresiasi nomor 3. Lanjut ke nomor 4, jelaskan langkah-langkah untuk membuat sebuah gambar yang baik. Nah, langkah apa aja untuk membuat gambar yang baik? Yang pertama, kita tentukan tema. Yang kedua kita buat sketsa gambar. Yang ketiga, tambahkan detail gambar. Yang keempat, hapus garis sketsa yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah berilah warna pada gambar. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah gambar yang baik ya. Oke, sudah 5 muatan pelajaran kita bahas ya, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan SPDB. Nah, di sini untuk yang muatan pelajaran matematika tidak kita bahas karena sudah ada bukunya yang terpisah. Tapi kalau mungkin pengen tahu pembahasan yang selengkapnya tambah matematika, bisa cek di channel Devina Mutia. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan soal-soal yang sudah kita bahas ya. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Apabila pengen tahu jawaban dari soal-soal Bu Pena jilid 4B ataupun 4A serta jilid-jilid berikutnya bisa dicek di playlist pembahasan Bu Pena kelas 4 ya. Di situ kita bahas mulai dari 4A sampai terakhir yaitu 4D ya. Terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.